Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah konsep yang berkenaan dengan database, yaitu relational database. Ini saya sarikan dari dua buku teks yang utama, yaitu bukunya Romney and Steinbart dan Hall. Baik, kita mulai dari memahami apa itu arti dari database. Database merupakan gabungan dari dua kata, yaitu data dan base. Data artinya adalah fakta yang disimpan dalam sistem, sedangkan base ya kumpulan. Berarti database itu adalah kumpulan data. Kita biasa menemukan simbol database itu seperti ini ya, seperti tabung. Nah, adapun database model ini kita ambil pengertian yang lebih komprehensif ya, yang dikemukakan oleh Hall. Katanya database model itu adalah sebuah filosofi khusus ya, yang memiliki tujuan-tujuan yang didukung oleh strategi, teknik, hardware, dan software yang khusus, sehingga dia itu sangat berbeda secara nature dengan sistem flat files yang sebelumnya pernah ada. Kita coba lihat bagaimana sih perbedaan antara sistem flat file dengan database. Di sini kita lihat ada sebuah ilustrasi. Jadi ada 3 program, yaitu sales, shipping, dan billing. Masing-masing program ini tentunya memiliki file-file gitu ya. Nah, pada flat file, masing-masing program ini memiliki data-data yang independen, artinya terdesentralisasi gitu. Kita lihat di sini ya. Untuk file bernama fact A, ini ada di masing-masing program, yang mana diinputkannya pun oleh masing-masing program tersebut. Sehingga karena fact A ini ada di 3 program, maka dia diinputkan 3 kali. Begitu juga dengan fact lain yang ini ada di beberapa tempat. Contohnya fact C. Fact C ini ada di sales program dan di shipping program. Kemudian fact E ini ada di shipping dan di billing dan seterusnya. Sementara pada database approach, kesemua data ini tersentralisasi dalam satu tempat dan bisa diakses oleh semua program. Sehingga ya kita bisa menemukan beberapa keunggulan ya dari database ini dibandingkan dengan flat file. Pertama adalah no data redundancy, atau tidak ada pengulangan aktivitas untuk menginputkan data. Kalau tadi di flat file itu setiap data itu di-store individually ya oleh unit-unitnya masing-masing. Sedangkan kalau database itu ya cukup sekali aja bisa dipakai untuk semuanya. Maka tentunya ini bisa menghemat aktivitas kita gitu ya, resources juga. Yang keduanya bukan cuman membuat data baru atau menyimpan yang baru, tapi juga mengupdate. Nah, keunggulan dari database system itu adalah single update. Sedangkan pada flat files harus multiple updates. Artinya apa? Kalau misalnya ada data di sistem kita itu yang berubah, misalnya fact A, maka kalau pada sistem database ya cukup diubah sekali aja, kemudian di semua program itu akan sama hasilnya. Sedangkan kalau pada sistem file, kita harus mengubahnya di setiap program. Di sini diubah, di sini juga diubah, di sini juga diubah. Jadinya berkali-kali kerja. Oke, kemudian keunggulan yang ketiganya adalah current values. Artinya, karena tadi ya, kita mengupdate-nya sekali dan berubah untuk semua, maka data yang ditampilkan di setiap program pasti akan sama. Sedangkan pada sistem flat file ada risiko. Misalnya, program sales, dia sudah melakukan update data fact A. Sedangkan shipping program ini nggak connect gitu. Dia belum tahu bahwa fact A itu harus diubah, sehingga datanya masih yang lama. Akibatnya nanti akan terjadi error ya dalam proses bisnisnya. Nah, katakanlah misalnya fact A ini adalah data customer gitu. Pada sales program gitu kan, alamatnya itu udah berubah. Tapi pada shipping program masih yang lama gitu. Akibatnya ketika pengiriman barang jadi salah kirim gitu ya. Nah, kemudian keunggulan yang keempat dari database itu adalah adanya task data independence. Jadi artinya file database yang ada itu bersifat independen dari aplikasinya. Jadi tidak menempel pada aplikasi tertentu. Kalaupun ada perubahan penggunaan aplikasi, ya database-nya tetap bisa dipakai. Pada flat file, karena data itu dimiliki secara eksklusif oleh setiap unit yang menginputkannya, maka ini akan menjadikan adanya akses yang terbatas untuk saling sharing file. Misalnya nih,
bagian billing ini perlu tahu data fact B yang ada di sales program, atau ingin tahu yang nggak ada di sini, misalnya data fact B. Nah, ini akan takes time karena si bagian billing program itu harus permisi dulu gitu untuk bisa mengambil file ini di sini. Namun demikian, dari banyaknya keunggulan database tetap ada kekurangan atau risiko yang harus diantisipasi, yaitu apa? Unauthorized access. Maksudnya gini, database itu kan semua datanya ngumpul dalam satu tempat ya. Kalau database tersebut bocor, ya udah habis semuanya gitu loh. Ibaratnya seperti ungkapan don't put all of your eggs in one basket. Jangan menyimpan semua telurmu dalam satu keranjang, karena kalau keranjangnya jatuh, habis semua telur kita. Nah, dalam hal database ini, maka kita harus jaga betul si keranjang ini atau si database ini. Jangan sampai bocor oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Sehingga cara menjaganya itu adalah dengan menggunakan sebuah sistem proteksi. Oke, selanjutnya kita kenali lingkungan database. Jadi ada 4 elemen yang ada di dalam lingkungan database ya. Pertama adalah users atau para pengguna database. Nah, ini tentunya database itu tidak berarti kalau tidak ada yang gunanya. Maka user ini adalah komponen yang penting dalam database environment. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa setiap user itu tadi punya kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda dari database gitu ya. Contohnya di sini ada 3 user ya, ada clerk, kasir, ada HR manager, ada CEO. Tentunya kepentingan dari ketiga pihak ini beda-beda. Kalau clerk dia butuh daftar nama-nama untuk ditransfer gajinya. Kalau HR manager lebih dari itu, dia butuh tidak hanya sekedar gaji, tapi dia butuh performance, kemudian data tentang masa kerja dan seterusnya lah ya. Kemudian CEO dia butuh data yang lebih menyeluruh lagi ya, berkenaan dengan SDM di perusahaan tersebut. Nah, tentunya untuk bisa melayani kebutuhan yang berbeda-beda dari 3 user ini, database itu perlu dirancang supaya semua data-datanya itu terintegrasi, tapi juga tersedia untuk melayani berbagai kebutuhan yang berbeda. Nah, para pengguna itu mengakses database yang banyak sekali isinya itu bisa dengan 2 cara. Dengan menggunakan program atau aplikasi tertentu, atau menggunakan query langsung. Yang pertama tadi, application programs, itu adalah DBMS. Jadi DBMS ini singkatan dari Database Management System. DBMS itu adalah software atau aplikasi yang terdiri atas beberapa fungsi. Pertama adalah untuk pengembangan program. Yang kedua adalah untuk backup dan recovery. Itu maksudnya adalah membuat cadangan data ya manakala terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiganya digunakan untuk database usage reporting, untuk melakukan reporting pelaporan. Dan yang keempatnya adalah untuk melakukan manajemen akses database. Nah, ini yang tadi saya bilang, supaya database ini tidak diterobos oleh akses yang tidak terotorisasi, maka kita harus batasi dengan menggunakan DBMS ini. Nah, dari keempat hal ini ada satu poin yang dikelola oleh elemen yang ketiga, yaitu DBA, Database Administrator, yaitu melakukan reporting. Ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan elemen yang keempat dalam database environment adalah physical database. Maksudnya ya penyimpanan secara fisik si database itu di mana. Biasanya adalah di magnetic disks. Oke, nah ini penjelasan lebih lanjut tentang DBMS. Ini ilustrasi yang bagus gitu ya. Saya ambil dari bukunya James Hall. Jadi ada 3 user yang ini ingin mengakses database yang ada di sini. Mereka dengan keperluannya masing-masing, dengan programnya masing-masing. Jika tidak ada DBMS, mereka akan bisa mengakses semuanya tanpa batas, dan juga mereka bisa jadi akan menemukan data-data yang sebenarnya tidak relevan dengan keperluan mereka. Nah, keberadaan DBMS di sini ini adalah sebagai filter. Pertama, filter untuk akses pada pihak-pihak yang terotorisasi, karena memang tidak semua pihak di perusahaan atau di luar perusahaan itu punya akses yang sama ya terhadap database. Tentunya berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya. Nah, maka DBMS di sini adalah software yang memanage akses dari ke semua user ini terhadap database. Kemudian sekarang database approach atau pendekatan database. Pendekatan di sini adalah mengenai bagaimana cara mengelola database itu. Secara historis kita mengenal ada 3 jenis pendekatan database.
ada hierarchical, kemudian network, jaringan, dan yang ketiga relational. Nah, ini sesuai urutan perkembangannya ya. Maka relational database ini adalah pendekatan database yang paling update. Nah, kedua pendahulunya ini memiliki similarity ya dalam beberapa hal sehingga mereka digolongkan menjadi satu jenis pendekatan yang disebut dengan structured models. Ini saya tidak akan bahas dua yang pertama ini, saya akan fokus kepada relational database saja. Relational database itu adalah pendekatan database yang menggunakan skema tabular atau menggunakan tabel-tabel. Kita tahu ya bahwa tabel itu adalah gabungan antara kolom-kolom dan baris-baris. Nah, ini adalah pendekatan database yang paling banyak digunakan saat ini. Dan juga sudah melalui milestone yang cukup panjang ya. Jadi dari tahun 1960-an pertama kali dipropose. Kita lanjut ke tupoksi dari database administrator yang tadi ya. Apa sih tugas atau kewajibannya database administrator? Tentunya ini adalah sebuah profesi yang dia ini fokus mengembangkan database, memelihara, sampai juga melakukan reporting. Ya, rinciannya berikut ya. Mulai dari planning, design, implementation, sampai dengan reporting tentang change dan growth-nya. Dan secara posisi database administrators ini dia ada di tengah-tengah ya, terhadap end users, management, sistem professionals, dan operations. Oke, saya akan lanjut kepada hal yang teknisnya ya tentang relational database itu. Jadi ketika kita membuat permodelan relational database, kita perlu memahami ada dua istilah yang penting, yaitu associations and cardinality. Asosiasi itu artinya adalah hubungan antar entity atau entitas, sedangkan cardinality ini artinya adalah derajat hubungannya. Nah, di sini ada beberapa simbol yang menunjukkan asosiasi ya. Sebetulnya asosiasi itu hanya dengan adanya konektor garis itu berarti sudah ada asosiasi. Hanya saja kita harus memberikan keterangan jenis asosiasinya itu seperti apa. Nah, yang disebut cardinality itu artinya adalah berapa sih jumlah asosiasi yang mungkin terjadi antara kedua entitas gitu. Entitas itu sendiri juga kita harus paham ya. Yang bisa disebut entitas itu adalah aset, kemudian orang atau itu organisasi yang ini merupakan sumber atau tujuan data. Nah, kita lihat di sini ada beberapa simbol kardinalitas. Simbol lingkaran ini artinya 0, yang ini 1. Nah, jika ada simbol bergabung seperti ini, maka artinya minimum 0, maksimum 1. Jumlah kardinalitasnya atau jumlah kejadian atau transaksi yang mungkin terjadinya. Kemudian, jika gabungannya seperti ini kan sama-sama 1, maka ini minimum 1, maksimumnya pun 1. Kemudian, kalau seperti ini, berarti ini minimumnya 0, ya ada terjadi transaksi, sedangkan ini maksimumnya lebih dari 1. Seperti ini berarti ini 1 minimum, maksimumnya banyak. Nah, ini ada beberapa contoh yang terkait dengan cardinality ya. Di sini ada 5 jenis records atau 5 jenis transaksi. Pertama, antara employee dengan company car. Kita bisa lihat di sini simbol cardinality-nya ini 11, ini 01. Bagaimana cara kita membaca ini? Nah, di sini ada keterangan asosiasinya yaitu is assigned, maksudnya diberikan atau dibekali gitu ya. Tanda cardinality 11 pada employee ini berarti bahwa setiap catatan atas company car itu hanya merujuk kepada satu employee tertentu. Jadi, satu mobil itu hanya dimiliki atau dipakai oleh satu karyawan saja, tidak boleh lebih dari satu. Sedangkan tanda 0 dan 1 yang melekat pada company car ini bermakna bahwa tidak semua employee itu berhak mendapatkan company car. Ada yang berhak dengan persyaratan tertentu, ada yang tidak. Yang tidak berhak berarti dia yang dimaksud dengan tanda 0 ini, lingkaran ini, sedangkan yang berhak ini yang dimaksud dengan tanda 1. Transaksi kedua ini adalah antara manajer dengan laptop. Ini juga sama ya, sama-sama inventaris maksudnya. Di sini manajer itu akan disediakan laptop. Nah, tanda cardinality-nya ini sama-sama 1 dan 1. Berarti setiap manajer itu dia memiliki asosiasi kepada satu laptop saja. Begitu juga sebaliknya. Satu laptop ini hanya terasosiasi kepada satu manajer saja. Oke, contoh yang ketiga ini antara entity customer dengan sales order atau pesanan penjualan gitu ya.
Di sini tanda 11 pada customer bermakna bahwa setiap sales order itu hanya terasosiasi pada minimum 1 dan maksimum 1 customer. Jadi dalam sebuah pesanan penjualan itu atau dalam sebuah order penjualan itu nggak mungkin ada 2 customer ya, pasti hanya 1. Sedangkan sebaliknya, seorang customer tuh bisa jadi melakukan sales order minimum 0 atau tidak membeli, maksimumnya ya lebih dari 1. Oke, contoh yang keempat, ini antara vendor dengan inventory. Dihubungkan dengan asosiasi supplies atau menyuplai inventory. Di sini, vendor memiliki cardinality 1. Berarti, setiap inventory yang ada di perusahaan itu bersumber dari satu vendor saja. Sedangkan, setiap vendor ini bisa menyuplai inventory minimal satu jenis, maksimalnya banyak. Oke, kemudian yang terakhir ini antara vendor dengan inventory lagi, namun dengan cardinality yang berbeda. Jika di sini vendornya hanya satu jenis, di sini vendornya maksimumnya banyak atau lebih dari 1. Ini bisa memberikan makna bahwa perusahaan itu memiliki kontrak atau kerjasama dengan lebih dari 1 vendor untuk inventory yang sama. Begitu penerapannya dalam contoh transaksi. Di sini ada beberapa entity ya. Yang pertama ini entity-nya adalah antara employee dengan company car. Kita lihat di sini jenis asosiasinya ini 1, ini 01. Nah, berarti kita bisa ambil insight-nya adalah jumlah employee yang di-assigned untuk diberikan company car itu minimum 1, maksimum juga 1 employee. Kemudian jumlah company car yang di-assign kepada employee itu minimum 0 atau tidak diberikan, maksimum 1 company car. Kita lihat contoh yang kedua yang di bawah. Ini entity-nya manager dan laptop. Maksudnya manager yang dibekali atau dikasih laptop oleh perusahaannya. Jadi ini sama-sama 1 dan 1. Berarti apa? Manager ya, jumlah manager yang diberikan laptop itu minimum 1 orang, maksimum juga 1 orang. Dan laptop yang diberikan kepada manager itu minimum 1, maksimum juga 1. Ya berarti setiap orang, setiap manager itu hanya berhak mendapatkan 1 laptop. Kemudian ini entity customer dengan sales order. Ininya 1 dan 1, ininya 0 dan banyak. Maksudnya apa berarti? Di sini jumlah customer yang melakukan sales order itu minimal 1 dan maksimal juga 1. Sedangkan di sini jumlah sales order yang bisa dilakukan oleh customer itu minimal 0 alias tidak mengorder dan maksimumnya lebih dari 1 alias banyak. Kemudian di sini antara vendor dengan inventory ini 1, ini 1 ke banyak. Berarti jumlah vendor yang mensuplai inventory itu minimum 1 orang, maksimumnya 1 orang juga atau 1 vendor. Sedangkan jumlah inventory yang disuplai oleh vendor tersebut itu minimumnya 1 jenis dan maksimumnya lebih dari 1. Contoh yang terakhir ini vendor dan inventory juga, tapi beda simbol. Kalau di sini 1 minimal vendornya, kalau di sini 1 dan banyak. Jadi jumlah vendor yang bisa mensuplai inventory itu minimal 1 orang, maksimalnya banyak. Dan jumlah jenis inventory yang disuplai oleh vendor minimal 1 jenis, maksimalnya lebih dari 1 jenis. Nah, itu contoh dari penggunaan asosiasi dan cardinality dalam modeling database. Kita lanjutkan ke elemen database environment yang keempat, yaitu physical database tables. Tadi sempat saya sebutkan bahwa yang namanya relational database itu adalah pendekatan database yang berupa tabel-tabel. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga berkenaan dengan tabel. Kolom dan baris itu punya aturan khusus. Kolom-kolom dalam database relational itu adalah atribut. Jadi, setiap kolom ini punya field atau punya kategori sendiri. Contohnya di sini ada customer number, ada name, address, dan current balance. Itu adalah nama-nama fieldnya. Dan kemudian yang menjadi baris itu adalah isi dari masing-masing field tersebut. Kita sebut setiap baris itu sebagai tuples
records gitu ya, atau jumlah kejadian dari setiap field ini. Kemudian dalam satu tabel ini harus ada yang namanya primary key. Kita lihat di sini yang menjadi key-nya itu adalah customer number. Kenapa key? Karena itu menjadikan pembeda antara satu record dengan record yang lainnya. Saya pernah memberikan contoh ya, bahwa kalau di database mahasiswa yang bisa menjadi primary key itu adalah NPM. Kenapa nggak nama? Karena bisa jadi ada mahasiswa yang namanya sama persis, sehingga kita sulit untuk bisa membedakan mana sih mahasiswa A, mana yang B. Nah, tapi kalau menggunakan NPM, dia punya keunikan kan ya. Jadi tidak mungkin ada mahasiswa yang memiliki NPM yang sama. Nah, begitu pula dengan misalkan ini customer. Gimana cara kita membedakan antara customer A, B, C ketika misalnya dia namanya sama? Kita perlu suatu atribut yang ini sifatnya unik. Contohnya ini menggunakan customer number, menggunakan nomor gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan primary key. Kemudian kalau ada atribut utama, maka ada atribut-atribut lainnya yang ini mengikuti primary key-nya ini. Jadi kalau misalnya primary key-nya 1875 seperti ini, maka harus dilengkapi dengan atribut-atribut yang berkaitan dengan customer bernomor ini. Oke, nah itu adalah sekilas aturan dari relational table. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya, bagaimana sih fungsi dari primary key ini dalam relational database. Jadi kita menyebutnya sebagai linkages ya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang berhubungan dengan customer, kemudian aktivitasnya, yaitu tentunya penjualan. Ini tabel customer yang tadi, data tentang nama, address, current balance, serta ya customer number-nya. Kemudian di sini ada tabel lain, yaitu sales invoice, ada cash receipts, dan line item. Nah, kita lihat di sini, di tabel sales invoice tentunya kita akan memasukkan customer yang beli barang ini pada transaksi ini siapa aja. Maka di sini dihadirkan juga customer number. Tapi untuk di tabel sales invoice ini yang menjadi primary key bukan customer number lagi, invoice number atau nomor faktur. Nah, kalau gitu customer number di sini statusnya sebagai apa? Dia adalah foreign key atau kunci dari tabel yang lain. Kemudian juga statusnya pada line item. Di sini invoice number menjadi primary key. Sedangkan kalau di tabel line item, ini tentang inventory ya, invoice number ini dia adalah sebagai foreign key juga, sebagai foreign key. Nah, di sini invoice number adalah sebagai foreign key. Kemudian di cash receipts, penerimaan kas gitu ya, di sini juga ada foreign key yaitu remit number. Kemudian di tabel cash receipts juga di sini ada foreign key yaitu customer number. Ya, jadi ini tabel untuk merangkum pembayaran-pembayaran dari para customer. Oke, apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan relational database? Maka akan terjadi yang namanya database anomalies. Secara umum terdapat 3 jenis anomali database. Di antaranya adalah update anomalies, insertion, and deletion. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ya yang bisa kita gunakan untuk memahami 3 konsep anomali database ini. Nah, di tabel ini, yaitu tabel inventory, ada data tentang inventory itu sendiri dan juga data tentang suppliernya. Nah, kenapa tabel ini tidak disebut relational database atau relational tables? Karena kedua jenis data ini bergabung dalam satu tabel, sehingga part number sebagai primary key-nya ini menjadi kurang tepat ketika disandingkan dengan supplier. Kita coba hubungkan dengan 3 jenis anomali database tadi. Untuk update ini kan adalah perubahan atau perbaharuan data. Kita lihat di sini, supplier nomor 22, dia itu tidak hanya memasok part number 1, tapi juga part number 2 dan part number 3. Nah, kalau misalnya suatu kali perusahaan itu dapat informasi bahwa supplier number ini alamatnya berubah, tidak lagi di Main Street ya, 123 ini. Kemudian berarti kan perusahaan harus mengupdate data si supplier nomor 22 ini 3 kali ya kalau di tabel ini. Ya mungkin masih enteng kalau cuma 3 kali. Tapi kalau datanya ternyata ada 100 kali, 1000 kali, itu akan sangat merepotkan. Nah, kemudian juga ini rentan terhadap error ya. Ya karena misalnya harus berkali-kali mengupdate, ini menyebabkan human error, sehingga ada yang salah, ada yang kelewat updateannya. Ya, ini menjadi persoalan lagi. Kemudian anomali yang kedua yaitu insertion anomalies atau anomali insert atau penambahan data yang baru.
Nah, kita lihat di sini yang menjadi primary key-nya itu adalah part number, atau artinya jenis inventory yang sudah dipasok ke dalam perusahaan. Berarti kan yang ada di dalam tabel inventory ini hanyalah supplier-supplier yang sudah memasok barangnya gitu ya. Bagaimana jika misalnya perusahaan itu baru akan melakukan kerjasama dengan supplier tertentu sehingga dia belum gitu memasukkan inventory, baru hanya sekedar kerjasama aja gitu ya. Maka kan kalau yang menjadi primary key-nya part number, dia tidak akan bisa masuk ke dalam tabel ini. Nah, sehingga menjadi tidak akurat ya database perusahaan itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah deletion anomalies gitu. Nah, ini adalah anomali yang diakibatkan karena adanya deletion atau penghapusan data. Misalkan di sini ya, perusahaan itu sudah tidak bekerja sama lagi dengan supplier nomor 27 untuk part number 1. Kalau misalnya perusahaan mau mendelete si part number 1-nya ini, berarti kan dia harus menghapus juga data tentang supplier nomor 27 ini. Akibatnya ini barangkali di masa depan gitu kan, data ini sebetulnya akan dibutuhkan lagi. Misalkan di masa depan perusahaan akan butuh lagi supplier nomor 27 ini untuk part yang lain. Tapi karena ini tuh terhubung banget dengan part number 1 gitu ya, maka mau nggak mau ikut terdelete. Nah, itulah akibatnya kalau misalnya database yang kita gunakan tidak bersifat relasional, maka kalau kita delete satu inventory-nya, mendelete juga semua data tentang supplier tersebut. Yang bagusnya kalau kita mau ngikutin relational database, maka kita harus melakukan yang namanya normalizing tables, menormalisasi tabel tersebut, menjadikan tabel yang tadi itu mengikuti aturan-aturan pada relational database. Nah, kita tahu bahwa anomali itu bisa terjadi bahkan pada relational database yang sifatnya itu minimum, atau pada yang bersifat first normal form or second normal form ya. Nah, yang free dari anomali itu, tabel itu harus dinormalisasi sehingga dia menjadi third normal form level yang mengikuti dua kondisi sebagai berikut, yaitu semua non-key data attributes atau atribut non-kunci di dalam tabel itu harus dependent atau didefinisikan oleh primary key. Intinya harus ada primary key dalam tabel yang sifatnya unik ya. Kemudian yang kedua, masing-masing atribut yang non-key itu independen terhadap atribut non-key lainnya. Nah, bagaimana sih peran akuntan dalam menormalisasi tabel? Ya tentunya akuntan itu bukan yang mengerjakan coding-codingnya itu ya, tapi akuntan itu yang menentukan bagaimana desain dari tabel-tabel ini sehingga memenuhi standar internal control dan juga nantinya audit trail gitu. Nah ini secara teknisnya lagi, cara kita mendesain relational databases itu ada 6 steps ya. Pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu entity-nya apa aja. Kemudian yang kedua, kita harus mengkonstruk data model yang ini menunjukkan entity associations yang tadi, asosiasinya gimana. Kemudian cardinality-nya seperti apa. Yang ketiga, kita harus menambahkan primary key dan attributes ke dalam model tersebut. Yang keempat, kita normalisasi data dan juga foreign keys-nya. Kemudian yang kelima, kita construct physical database-nya. Dan yang keenam, kita prepare user views-nya seperti apa. Nah, ini penjelasan lebih rincinya lagi dari masing-masing step ya. Step pertama, ketika kita mengidentifikasi entity gitu kan, kita harus tahu yang bisa jadi entity itu apa sih. Nah, itu harus memenuhi 2 syarat ya. Yang pertama, sebuah entity itu haruslah terdiri atas 2 atau lebih occurrences atau transaksi atau kejadian atau records. Nah, contohnya di sini ada purchase order. Apakah ini sebuah entity? Ya. Kenapa? Karena purchase order itu bisa terjadi lebih dari 1 kali saja. Dan syarat yang kedua adalah sebuah entity itu haruslah berkontribusi gitu ya, atau dia itu memberikan gambaran penjelasan data yang ini tidak dijelaskan oleh entity yang lain gitu. Misalnya kalau di sini ya purchase order gitu kan, ini order pembelian. Apakah aktivitas order pembelian ini juga dijelaskan oleh entity yang lain? Nah, tidak ya. Maka purchase order ini layak disebut sebagai sebuah entity. Kita sekarang konstruk datanya tersebut dalam sebuah model dan kita gambarkan juga asosiasi serta cardinality dari entity-entity tersebut. Oke, yang ketiga, kita menambahkan primary key dan atribut ke dalam model.
Kemudian kita normalisasi datanya dengan menambahkan foreign keys. Jadi dari masing-masing entity tadi kita coba identifikasi apa kira-kiranya atribut yang bisa menjadi primary key di masing-masing entity ini. Untuk inventory, part number, oke. Ya maksudnya adalah nomor inventory-nya gitu ya. Sedangkan untuk supplier, supplier number. Untuk purchase order, PO number. Untuk receiving report number. Kemudian, kita construct physical database-nya atau atribut-atribut lengkap ya dari masing-masing entity ini yang nantinya akan jadi sebuah tabel. Nah, contohnya ini yang simpelnya ya, inventory itu primary key-nya adalah part number, kemudian atribut-atribut tambahan lainnya yang relevan diantaranya description, quantity on hand, reorder point, dan unit cost. Nah, yang lain juga sama ya. Nah, ini lengkap sekali, sangat bagus ya kelengkapan ini supaya nantinya memudahkan audit trail. Oke, yang selanjutnya adalah normalized data model. Yang di sini kita memodifikasi model dari yang sebelumnya untuk meminimalisir adanya data redundancy atau duplikasi data pada masing-masing entity. Kita lihat yang sebelumnya di sini supplier name ini ada di purchase order, ada juga di receiving report, dan jelas di entity supplier juga. Nah, untuk bisa meminimalkan data redundancy ini, maka dibuat entity-entity lain yang bisa mengakomodir sambungan antara entity-entity tersebut. Maka tadi selain ada supplier gitu ya, receiving report dan purchase order, maka dibuat 3 entity baru yang ini menyambungkan supaya tidak ada duplikasi data. Nah, inilah proses menormalisasi data model sehingga bisa menjadi database yang relational. Oke, nah bagian terakhir adalah kita coba memahami cara mengakses database menggunakan query. Nah, di sini kita bisa menggunakan software yang sederhana seperti Microsoft Access, dan ini ada sebuah contoh kasus yaitu dari SNS Company pada bukunya Romney and Steinbart halaman 122. Nah, untuk cara membuat query dari database ini saya sudah jelaskan dalam video terpisah ya, silakan ditonton. Nah, fungsi dari query itu adalah sebetulnya untuk memfilter data juga. Jadi kalau tadi misalnya opsi pertama user itu bisa menggunakan DBMS, nah opsi kedua kita bisa menggunakan query seperti yang disediakan pada aplikasi seperti Microsoft Access ini. Itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.